Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, terutama untuk mahasiswa pendidikan ekonomi FEUNY yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti channel ini. Baik, dalam pertemuan kita kali ini, dalam kesempatan kita kali ini, saya akan mencoba mereview tentang materi-materi dasar di mikroekonomi 1 ya. Sebelum kita menginjak ke mikroekonomi 2, kenapa materi ini disampaikan agar kita ketika nanti menginjak ke mikroekonomi 2, di mana dalam mikroekonomi 2 kita hanya membahas tentang pasar, maka landasan kita itu kuat ya, seperti itu. Baik, untuk yang pertama saya akan mencoba membahas sekilas tentang elastisitas seperti itu. Review kali ini saya landaskan pada hasil hasil MIT ya, yang ada kekurangan di sana sini untuk beberapa mahasiswa. Untuk elastisitas, seperti kita ketahui, elastisitas bisa ditulis seperti ini atau seperti ini ya. Elastisitas itu prinsipnya adalah kepekaan dari jumlah barang terhadap akibat adanya perubahan harga ya, atau persentase delta Q per persentase delta P ya, seperti itu. Jadi kalau elastisitas permintaan ya, otomatis persentase dari jumlah barang yang diminta terhadap persentase dari perubahan harga ya, atau kepekaan dari jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Sehingga kalau otomatis itu adalah delta Q per Q, delta P per P, atau lebih lanjut sama dengan delta Q per delta P dikalikan P per Q ya, seperti itu. Kalau dalam matematikanya, kalau misalkan ada suatu fungsi itu misalnya P minus 2Q plus 5 misalnya seperti itu ya, maka kita bisa mendapatkan di sini pertama adalah delta Q per delta P. Delta Q per delta P bisa didapatkan di sini. Di sini delta Q per delta P bisa diperoleh dari ini, delta P per delta Q. Jadi derivasi dari ini adalah minus 2 seperti itu, sehingga delta Q per delta P itu sama dengan 1/-2. Sehingga kalau misalnya disuruh mencari berapa elastisitas seperti itu saat P sama dengan 10, P sama dengan 4 misalnya, seperti itu. Maka tinggal kita masukkan di sini P sama dengan 4, P sama dengan minus 2Q plus 5, maka tekannya seperti itu, sehingga 2Q sama dengan 5 minus P, 2Q sama dengan 5 minus 4, Q sama dengan 1/2 ya, atau Q nya adalah setengah.
Kalau Q-nya adalah setengah, maka kita bisa masukkan di sini rumusnya delta Q per delta P kalikan P per Q. Seperti itu. Delta Q per delta P sudah kita dapatkan minus setengah kalikan P-nya berapa? 4. Q-nya adalah setengah. Ya, seperti itu. Sehingga elastisitasnya ini adalah 2, elastisitasnya adalah minus 4. Ya, seperti itu. Oke, pada prinsipnya elastisitas ini penting. Saya hapus ya. Elastisitas ini penting adalah untuk mengetahui seberapa peka sih konsumen atau produsen. Ya, seperti itu. Kalau produsen seberapa peka sih konsumennya, seperti itu, sehingga harus tahu betul demandnya apakah elastis, inelastis. Pada prinsipnya ketika elastis seperti itu, ketika elastis atau nilai elastisitasnya itu lebih besar dari 1, itu kan artinya apa? Bahwa kalau delta P-nya itu 1% seperti itu, ya, maka delta Q-nya itu akan berubah lebih dari 1, ya, seperti itu, lebih dari 1%. Kalau dikaitkan dengan demand, kalau delta P-nya itu naik 1%, maka delta Q-nya itu akan turun, ya, akan turun seperti itu. Delta Q-nya akan turun lebih besar dari 1%. Bisa 2%, bisa 1,5%, seperti itu. Artinya apa? Ketika harga dinaikkan, maka jumlah yang diminta itu akan menurun drastis, sehingga mengakibatkan produsen itu akan merugi. Ya, sehingga bisa disampaikan di sini, kalau elastis maka sebaiknya ya harga kalau elastis maka sebaiknya harganya jangan dinaikkan tetapi diturunkan. Kalau inelastis seperti itu, maka harganya sebaiknya dinaikkan. Ya, tapi kalau unitary secara teori, ya, unitary elastis, maka tidak ngaruh apakah P naik ataukah P turun, maka tidak berpengaruh. Kenapa? Karena elastisitasnya saat ini itu sama dengan 1, sehingga kalau dinaikkan 1%, maka Q-nya juga turun 1%, sehingga total revenue-nya itu akan sama seperti semula. Ya, seperti itu. Oke, tetapi ketika ditanyakan, jika Anda jadi seorang manajer seperti itu, manajer toko, maka apa yang Anda lakukan, misalnya, ya, apa yang Anda lakukan terhadap pertimbangan apa yang Anda lakukan terhadap pertimbangan apa yang Anda lakukan untuk menaikkan atau menurunkan harga, misalnya seperti itu.
Kalau jawab tentunya secara teori ya jawabnya tergantung elastisitasnya. Dan jawabnya adalah ini, elastis, inelastis, sama unitary elastis. Ini kuncinya. Sehingga kalau elastis sebaiknya diturunkan, inelastis sebaiknya dinaikkan, unitary elastis sebaiknya yang tidak ngaruh, seperti itu. Akan tetapi dalam kenyataannya ini tidak bisa berjalan mulus seperti itu, ya. Misalnya ada jawaban dari teman Anda, ada salah satu dari teman Anda mengatakan, oh kalau saya manajer toko, misalnya saya menjual sembako, karena sembako adalah inelastis, betul itu, maka sembako itu akan saya naikkan, misalnya seperti itu. Misalnya harga gula misalnya 15.000, karena gula adalah inelastis, maka saya naikkan price-nya menjadi 20.000. Ya tidak bisa seperti itu. Ya, kalau Anda melakukan seperti ini, betul bahwa ini gula adalah inelastis. Teorinya kalau inelastis itu berarti sebaiknya gula sebagai barang elastis harganya dinaikkan. Terus dengan semena-mena 15 menjadi 20.000. Ingat, pasarnya di situ sebagai apa? Anda bukan pasar monopoli gitu. Ya, Anda bukan pasar monopoli. Ya. Dan monopolinya pun juga harus dilihat elastisitasnya seperti. Tapi ketika membuat contoh kontras seperti ini jelas nggak masuk akal. Misal 15.000 dinaikkan jadi 20.000. Pasarnya pasar apa? Kalau pasarnya ini misalnya pasar persaingan sempurna sebagai pedagangnya, maka seperti ini nggak laku. Anda nggak akan laku di sini. Ya, kenapa? Karena akan banyak pilihan, karena yang lainnya menjual ya 15.000. Oke, bisa dipahami ya, seperti itu. Oke, ini yang saya temukan dari jawaban Anda dalam elastisitas. Oke, selanjutnya kita menginjak pada teori utility. Ya, seperti itu. Teori utility atau perilaku konsumen, yaitu utility. Prinsipnya utility itu kepuasan adalah nilai nilai guna dari suatu barang ketika Anda mengkonsumsi. Ya, seperti itu. Kepuasan, utility itu bisa kepuasan, happiness, kenyamanan dan lain-lain. Ya, prinsipnya manfaat yang Anda peroleh dari mengkonsumsi itu. Ya, seperti itu. Atas teori utility itu ada dua. Utility. Ada yang disebut cardinal utility, ada yang disebut ordinal utility. Kita agak cepat ya, karena ini sifatnya mereview. Apa bedanya? Cardinal utility itu prinsipnya bahwa ekonomi itu yang menemukan teorinya ini, bahwa prinsipnya bahwa utility itu bisa dihitung dengan tepat. Nah, oh saya minum maka utility-nya sebesar 15. Saya makan utility-nya sebesar sekian. Kalau saya minum 1 gelas sekian, 2 gelas sekian. Itu adalah cardinal utility. Cardinal utility. Ya. Dalam bahasanya cardinal utility itu hanya satu barang. Ya, seperti itu. Hanya satu barang. Tapi tentunya prinsipnya yang kita bahas di sini barangnya barang normal ya. Apa yang dimaksud barang normal adalah barang yang kita mengkonsumsi lebih banyak, maka akan mendapatkan manfaat lebih banyak. Bagaimana cardinal utility? Itu
ini adalah jumlah barang, ini adalah utility-nya. Ya, seperti itu. Prinsipnya cardinal utility itu ketika digambar akan seperti ini. Ya. Jadi semula naik sehingga pada suatu ketika ini total utility ya, maka akan mengalami maksimum. Kenapa maksimum seperti ini? Kok tidak exploit seperti ini? Atau kalau tidak linear seperti ini? Ya, seperti itu. Kenapa? Karena di sini berlaku hukum diminishing marginal utility. Jadi yang diminishing itu marginalnya, tambahan utility-nya. Jadi marginal utility-nya yang diminish, berkurang itu. Jadi bukan total utility-nya. Total utility-nya ya semula nambah terus seperti itu. Tapi karena berlaku diminishing marginal utility, maka suatu ketika dia akan menurun. Ya, seperti itu. Oke. Bagaimana untuk menggambarnya? Anggap saja misalnya ini adalah barang pertama, kedua, ketiga, keempat, seperti itu. Anggap saja ini jaraknya sama, skalanya. Ya, seperti itu. Oke. Di awal-awal ketika 0 seperti itu, maka dia tentunya dia akan juga karena dia tidak mendapatkan barangnya seperti itu. Tapi selanjutnya karena mengkonsumsi di awal, maka dia manfaatnya besar sekali. Sehingga di sini ya, Anda boleh menggambar berarti marginal utility-nya di sini, dan di sini adalah 0 pada saat 4. Kenapa 4? Pada saat 4 dia sudah maksimum. Ya. Sehingga marginal utility-nya di sini adalah 0. Ini adalah marginal utility-nya. Ya, aduh. Oke, seperti itu. Ini ya kalau teruskan yang negatif. Ya. Ini yang dimaksud diminishing marginal utility-nya. Jadi marginal utility-nya menurun terus. Ya, seperti itu. Barang apapun yang normal itu ya biasanya ya mengalami marginal utility-nya yang menurun. Ibaratnya kalau Anda minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, ketika gelas keempat Anda sudah mulai mual karena kebanyakan. Ketika dilanjutkan maka total utility-nya justru menurun karena dia itu sudah negatif marginal utility-nya. Sehingga ketika ditambah konsumsinya, maka dia tidak bertambah, total utility-nya malah berkurang. Nah, kalau ini negatif ya berarti Anda sakit. Jadi tidak merasakan manfaat, tapi justru merasakan ketidakmanfaatan seperti itu. Merasakan manfaat yang negatif. Oke, jadi itu cardinal utility. Oke. Lantas marginal utility-nya ini ya, ini yang di
semula satuannya ya utility seperti itu, maka ini bisa dikonversikan ya, satuannya menjadi uang ya, seperti itu, dolar atau rupiah seperti itu ya. Artinya Anda semakin besar manfaatnya, maka Anda sanggup berkorban semakin banyak. Sebaliknya, ketika semakin kecil manfaatnya karena Anda sudah menambah, maka rupiah yang Anda berikan itu semakin kecil. Sehingga dari situ muncullah demand. Jadi demand itu bisa diderivasikan dari marginal utility yang dikonversikan menjadi satuan moneter. Ya, seperti itu. Monggo mau jadi ribuan, ratusan ribu, jutaan, ya monggo. Ya, prinsipnya dikonversikan menjadi satuan moneter. Oke, jadi itu ya. Oke, saya hapus. Jadi ada ceritanya dari sini ke sini, jangan langsung buat demand. Nah, dijelaskan dari mana demand itu. Ya. Oke, itu adalah cardinal utility. Selanjutnya adalah yang disebut ordinal utility. Jadi pendekatan ordinal. Ya. Prinsipnya ordinal utility ini, kalau ordinal tadi itu dapat mudah dihitung dengan tepat, kalau ordinal itu tidak. Prinsipnya dia bisa membandingkan antara kondisi satu dengan kondisi yang lainnya, mana yang lebih baik, seperti itu. Pendekatan ordinal ini melalui dua barang ya, melalui dua barang. Jadi kalau misalnya Anda mengkonsumsi dua barang A, barang B, seperti itu. Atau kalau misalnya Anda makan itu kombinasinya itu antara lauk pauk dan nasi misalnya, seperti itu. Sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Yang disebut ini adalah indifferent curve. Indifferent curve ini menunjukkan kombinasi dari barang yang dikonsumsi untuk mendapatkan misalnya A, B, C, D. Jadi kombinasi dari barang yang dikonsumsi, barang A dan barang B, yang menghasilkan utility yang sama. Ya, seperti itu. Sehingga disebut kurvanya indifferent. Kenapa indifferent? Indifferent itu ya tidak berbeda antara A dan D. Utility-nya. Atau dengan bahasa yang lain ini adalah isotil. Jadi utility yang sama. Seperti itu. Karena di sepanjang titik-titik ini, titik-titik di sepanjang kurva ini, maka menghasilkan utility yang sama. Ya, seperti itu. Jadi sifatnya ini lebih dari satu barang, bonded. Oke. Kalau bergerak menjauhi titik origin, maka utility-nya semakin besar.
IC 0, IC 1, IC 2 seperti itu. Kalau menjauh itu semakin besar. Sebaliknya kalau mendekat titik origin, ya IC 3 misalnya, maka dia akan utility-nya berkurang. Tapi sekali lagi, ordinal utility yang digambar dalam bentuk IC-nya seperti ini, indifferent curve-nya seperti ini adalah barang normal. Jadi barang A dan B itu normal. Contohnya nasi, lauk pauk. Anda nasinya ditambah ya semakin senang. Anda lauknya ditambah ya semakin senang. Seperti itu. Berbeda kalau asumsinya adalah misalnya A barang normal, barang B yang negatif misalnya. Ya, seperti itu. Contohnya Anda kena diabetes, ini lauk pauk, ini nasi. Maka atok yang enak. Jadi kalau A ditambah Anda merasa senang, tapi kalau B-nya ditambah Anda nggak merasa senang, malah menjadi penyakit bagi Anda. Maka beda lagi kurvanya. Ya, seperti itu. Oke, saya gambar sekilas saja. Misalnya di A, di B, tapi asumsinya beda, yang barang B. Ya, seperti itu. Maka bisa digambar karena B-nya negatif, maka bisa dirubah seperti ini, maka gambarnya kayak gini. Sehingga kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Ini indifferent curve-nya. Artinya apa? Bahwa semakin banyak A, maka semakin besar utility-nya. Ya, seperti itu. Tetapi sebaliknya semakin banyak B, maka utility-nya semakin kecil. Kenapa? Karena B tadi, asumsinya tadi. Anda merasa bahwa kalau B ditambah malah justru menambah penyakit bagi Anda. Ya, seperti atau ekstrimnya misalnya B-nya racun. Yang bersifat racun. Atau tadi yang bersifat menimbulkan penyakit. Tapi ini kita bahas lebih lanjut di mikro yang lebih lanjut lagi. Ya, sebenarnya banyak barangnya. Barang haram halal juga bisa, barang netral juga ada, barang komplement ada. Anda silakan baca bukunya Halvarian itu yang intermediate makroekonomik, itu di situ banyak. Ya, seperti itu. Contoh barang-barang selain barang normal. Tapi yang untuk dasar-dasar yang kita bahas adalah barang normal saja. Sehingga A positif atau normal, B juga normal. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, dan biasanya ordinal utility ini dikaitkan dengan budget line. Ya, seperti itu. Sama ini QA, ini QB. Ini sebaiknya saya gambar dengan gambar dengan spidol yang biru atau hijau aja ya, biar agak kontras. Ini adalah budget line. Budget line. Budget line ini gampangannya adalah
berapa kombinasi dari barang A dan barang B, atau berbagai kombinasi dari dua macam barang. Kalau misalnya ini tentunya karena sumbunya ada dua, atau kombinasi dari berbagai macam barang yang bisa dikonsumsi berdasarkan anggaran tertentu. Jadi harap hati-hati. Jadi bukan pendapatan, beda ya anggaran dengan pendapatan. Karena tidak semua pendapatan menjadi anggaran. Ya, seperti itu. Jadi contohnya misalnya di sini atau di sini seperti itu. Ini saya hapus saja ini. Ya. Oke. Maka ini adalah kita tulis A, ini kita tulis B, seperti itu, atau ini B, ini Q, seperti itu. Maka titik P dan Q ini mempunyai nilai konsumsi di titik P dan Q, mempunyai nilai anggaran yang sama. Ya, seperti itu. Jadi kombinasi dari barang yang bisa dikonsumsi secara maksimum, ya, seperti itu. Karena budget line ini yang ditulis adalah batasan maksimumnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya anggarannya 1.000, harga adalah 40, seperti itu, maka ini maksimumnya adalah 50, seperti itu. Harga B adalah 50, maka ini adalah 25, seperti itu. Sedangkan kalau harga kalau harga B-nya 50, maka yang bisa dikonsumsi adalah 20. Ya, seperti itu. Jadi maksimumnya di QA di sini, maksimumnya di B di 20 di sini. Jadi kalau misalnya B tidak dikonsumsi, maka dia bisa mengkonsumsi maksimum A sebesar 25 di sini. Begitu juga B, kalau dia tidak mengkonsumsi A sama sekali, maka yang 1.000 tadi semuanya dihabiskan untuk B, sehingga mendapatkan 20. Ya, seperti itu. Maka monggo di sini di mana? Ya, seperti itu. Ya, prinsipnya di sini A, B, maka A, B ini bisa ditutup dengan 1.000 dengan unit moneter sebesar 1.000 tadi. Ya, seperti itu. Lantas kalau budget line digabungkan dengan utility, maka nanti kita dapatkan keseimbangan. Bagaimana keseimbangan itu? Ini saya hapus ya. Keseimbangan itu secara grafis diperoleh ya, di sini indifferent curve, ini adalah budget line. Secara grafis, kalau indifferent curve-nya itu menyinggung budget line, ya, satu sama lain itu saling menyinggung, ya, seperti itu. Jadi di sini. Lantas bagaimana kalau posisi di lainnya seperti itu? Misalnya different curve-nya di sini,
maka tentunya dia tidak akan sampai oleh budget line-nya itu. Jadi tidak mampu terbeli, gampangannya seperti itu. Lantas bagaimana kalau di sini? Ya, seperti itu. Maka ini belum mengalami keseimbangan. Ya. Belum mengalami keseimbangan. Ini kalau digeser budget line-nya di sini, padahal dia mampu di sini, artinya apa? Maka akan ada uangnya yang tersisa. Misalnya kalau di sini. Misalnya ini U misalnya, maka akan ada uang yang tersisa. Bagaimana kalau di sini T atau di sini V seperti itu? Maka dia rugi. Anggarannya dihabiskan di T atau V, tetapi utility-nya bagaimana? Utility-nya lebih kecil dari IC 0, katakanlah ini IC 0, ini IC 1, ini IC 2. Maka dia akan rugi. Ya, kalau mengkonsumsi di T atau di V. Betul bahwa dia bisa mengkonsumsi dengan anggaran yang sama. Tetapi utility yang diperoleh itu akan lebih kecil. Sehingga ini digeser sehingga hasilnya di sini. Kalau digeser lagi maka nggak bisa, maka mentoknya di sini. Sehingga inilah yang disebut keseimbangan. Nah, seperti itu. Keseimbangan konsumen. Oke, jadi seperti itu ya. Apalagi ya kemarin yang dirasa kurang. Oke. Kemarin menjawab pendekatan antara ordinal dan kardinal itu campur aduk seperti itu. Ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau budget line sendiri otomatis misalnya budget line-nya di sini, ya, B, A seperti itu, maka dia bisa bergeser seperti ini, sejajar maksud saya. Kalau pendapatannya atau kalau anggarannya naik, bisa bergeser ke sini. Kalau pendapatannya turun sehingga anggarannya diturunkan. Ya, seperti itu. Atau bisa bergeraknya seperti ini. Ya, ini BL1, sini BL2. Kalau misalnya harganya naik seperti itu. Oke. Kalau harga A-nya turun maka seperti ini. BL2, BL3. Seperti itu. Dia akan seperti ini. Oke. Jadi kalau bergeser sejajar, kalau pendapatannya naik sehingga anggarannya ditambah atau dikurangi, kalau mengalami pivot ada satu titik yang sama, maka itu salah satu dari harganya itu berkurang atau naik. Ya, seperti itu. Oke. Terus apalagi kemarin?
Oke, terus kurva produksi ini ada lagi, ini adalah L ya, seperti itu. Maka kurva produksinya adalah seperti ya. Misalnya L ini adalah label seperti itu, yang di otak-atik adalah labelnya. Oke. Sehingga di sini Anda lihat di sini, maka dari total produk ini, total produk atau kalau dalam bahasa Inggris total physical product, di fisik saja yang dinilai dengan asumsi kualitasnya sama. Total physical product semula ini naik, terus kenaikannya turun, sehingga pada suatu saat dia maksimum, maka tidak ada marginalnya jadi 0 terus negatif. Dari situ maka dapat kita gambarkan marginal produk. Marginal produk gampang saja. Ingat, marginal produk, marginal itu bisa diperoleh dari slope dari kurva tersebut, atau marginal bisa diperoleh dari slope atau derivasi pertama dari fungsi tersebut. Otomatisnya seperti itu. Sederhana caranya adalah tinggal menempelkan penggaris pada kurva tersebut. Anda lihat di awal-awal maka marginalnya naik. Ini naik. Nah, Anda lihat di sini. Di sini udah mentok marginal kenaikannya. Maka dari sini turun di sini 0. Artinya apa? Maka kita bisa membuat di sini. Nah, kalau kita gambar, maka ini adalah seperti itu. Nah, ini adalah marginal physical product. Ya, seperti itu. Jadi gambar kasarnya seperti ini. Sedangkan average-nya bagaimana? Average itu sederhana. Average itu kan rasio dari ini hasil terhadap input. Nah, seperti itu. Itu adalah average physical product. Average physical product tinggal menghubungkan antara titik origin dengan titik-titik di sepanjangnya. Anda bisa melihat tangannya. Kalau tangannya naik, maka dia akan naik juga average-nya. Kalau tangannya turun, maka dia akan turun juga. Anda lihat di sini. Ini naik. Nah, ini naik. Nah, di sini mentok. Terus kalau dilanjutkan di sini turun. Seperti itu, sehingga kita bisa gambarkan di sini. Nah, gambarnya average-nya seperti ya, ini average physical product. Oke, Anda lihat di sini tidak memotong L-nya sepanjang masih ada hasilnya. Ya, seperti itu. Jadi inilah kurva teori produksi kubik berdasarkan teorinya. Ya, seperti itu.
tentunya yang rasional itu di sini. Ini rasional. Produksi yang rasional di sini. Oke, seperti itu ya. Oke. Ini adalah daerah yang rasional untuk berproduksi. Kenapa? Karena marginalnya sudah mengalami penurunan dari average-nya. Dari kurva seperti ini kita gambarkan saja di total physical product. Ini adalah L, ini adalah Q. Maka kita bisa dari sini maka kita bisa membuat kurva biaya di sini. Total cost seperti itu. Oke, ini kita hapus ya. Lantas bagaimana caranya? Ya, caranya adalah tinggal kita balik. Jelek. Jelek. Tinggal kita balik. Kalau kita balik kan seperti ini. Ini adalah Q, ini adalah L. Berarti seperti ini kira-kira ya. Kalau kita balik ya. Kalau kita cerminkan seperti itu, ini Q, L-nya ke kiri seperti itu. Lantas selanjutnya kita putar set, sehingga Q-nya yang tadi di atas sumbu ke atas, ini Q-nya menjadi sumbu mendatar, sedangkan L-nya menjadi sumbu yang ke atas. Sehingga kalau digambar kan seperti ini. Nah, ini adalah total cost. Kok bisa total cost? Ingat, kalau kita memproduksi maka membutuhkan L tenaga kerja, di mana L ini harus dibayar seperti itu. Sehingga L-nya ini bisa dirubah menjadi rupiah atau satuan moneter, atau ini sebagai cost-nya. Cost dalam rupiah, dalam US dollar, monggo dipilih mana. Ya, seperti itu prinsipnya. Ini sebagai satuan moneter yang menunjukkan biaya.
seperti itu. Dan ingat, karena dalam suatu produksi itu membutuhkan membangun pabrik, menyewa kios dan lain-lain. Berarti fixed cost ya, berarti harus ada fixed cost-nya. Jadi tidak dari awal total cost-nya adalah 0, tidak seperti itu. Tapi di awal total cost-nya sudah positif. Sehingga ini adalah total cost. Ini saya hapus ya. Asumsinya yang ini bahwa ada fixed cost di sini. Ingat, total cost itu adalah fixed cost ditambah variabel cost-nya. Ini kalau kurvanya non linear. Berarti apa? Bahwa fixed cost-nya adalah di sini, sehingga kita tidak mulai dari 0, tapi dari positif. Artinya apa? Tanpa kita mau produksi kan berarti ini Q sama dengan 0 ya, maka dia sudah mengeluarkan biaya. Loh kok bisa? Ya bisa. Anda belum apa-apa, Anda sudah harus bayar sewa tempat. Anda belum apa-apa, Anda sudah harus mempunyai mobil atau sewa mobil. Ya, seperti itu. Untuk menjalankan produksi, membuat pabrik dan lain-lain. Ya, seperti itu. Sama dari total cost, maka kita bisa mencari marginal cost-nya. Marginal cost-nya bagaimana? Sama dengan tadi, marginal cost itu adalah slope dari kurva tersebut. Slope-nya, caranya mencari bagaimana? Tinggal tempelkan garisnya. Kalau ini tidak ada fungsinya, kalau fungsinya tidak eksplisit. Kalau fungsinya eksplisit ya tinggal diderivasikan. Tapi kalau berupa kurva gitu saja, maka tinggal tempelkan penggaris seperti ini. Ini berarti positif. Di awal sudah positif. Positifnya turun. Di sini turunnya minimum. Berarti jadi kalau kita gambar di awal positif seperti ini. Nah, ini adalah marginal cost-nya. Ya, seperti itu. Lantas bagaimana average cost-nya? Sama dengan tadi, average itu tinggal menghubungkan antara titik 0 dan titik-titik di sepanjang kurva. Ya, seperti itu. Misalnya ini penggaris, sini turun. Nah, turun. Anda lihat di sini. Di sini dibanding ini tadi marginal, otomatis lebih besar average cost-nya. Dengan demikian average cost-nya di atasnya. Ya, seperti itu. Di awal lihat di sini, maka di sini Anda bayangkan ini kalau penggarisnya panjang. Ingat tangannya semakin kecil, maka di sini minimum. Ya, seperti itu. Sehingga marginal cost-nya adalah seperti ini. Marginal cost. Marginal cost, average cost-nya. Ya, seperti itu. Dan ingat prinsipnya bahwa average cost itu apa
akan memotong marginal cost di titik di mana average cost-nya itu minimum. Ya, seperti itu. Sehingga kalau Anda menggambar, tentunya secara eksplisit ini adalah rupiah seperti itu. Maka kalau marginal cost-nya seperti ini, maka average cost-nya memotong pada saat average cost-nya minimum. Ya, seperti itu. Jangan sampai Anda menggambar sekali lagi dari yang sudah-sudah, masa seperti ini marginal cost, ini average cost. Padahal di dasar sudah diterangkan, nggak mungkin seperti ini. Ya, prinsipnya adalah seperti ini. Oke, itu. Nah, inilah yang kita jadikan dasar perilaku konsumen ini, perilaku produsen ini di dalam menganalisis pasar nanti. Pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan seterusnya. Oke, misalkan saya contohkan. Jadi prinsipnya struktur biaya seperti itu ya. Lantas kalau ada pajak bagaimana? Ya berarti marginal cost-nya naik. Karena prinsipnya pajak itu yang menambah biaya bagi perusahaan. Nah, seperti itu. Marginal cost-nya naik. Atau gampangannya, maka nanti marginal cost-nya naik, maka nanti jumlah yang ditawarkan menjadi menurun penawarannya. Ya, sehingga kalau pajak itu ya prinsipnya akan bikin mangkeret bisnis. Makanya jangan sampai Anda jadi pemerintah, bisnisnya lesu lah kok pajaknya dinaikkan. Apakah mekanismenya nanti ditanggung konsumen atau produsen? Ya sama saja prinsip. Maka akan bikin mangkeret ekonomi. Secara mikronya seperti itu, secara makronya ya jelas. Ya. Oke. Contohnya misalnya dalam pasar persaingan sempurna, ya, ini P, ini adalah Q. Ingat, pasar persaingan sempurna, keseimbangan harga itu ditentukan oleh keseimbangan supply dan demand. Sehingga ini adalah PE-nya, ini adalah QE-nya, seperti itu. Misalnya ini dicerminkan terhadap struktur biaya dari suatu perusahaan, maka ambil saja perusahaannya seperti ini. Misalnya, ya, ini average cost, ini marginal cost, seperti itu. Maka hasil keseimbangan harga, hasil keseimbangan dari demand and supply ini akan diambil sepenuhnya di apa? Akan diambil sepenuhnya secara horizontal di
perusahaan, ya seperti itu. Sehingga kalau Anda dapatkan di teori itu bahwa harga keseimbangannya seperti ini, maka demand-nya mengakibatkan seperti itu. Ya. Ini demand, ingat demand sama dengan price, sama dengan AL, sama dengan ML. Loh kok bisa? Ya bisa. Kalau Anda misalnya menjual jin, katakanlah jinnya itu di pasar jeans, ya, bukan jin tomang atau apa. Jeans, jin di pasar persaingan sempurna, misalnya seperti itu. Asumsinya seperti itu, jinnya harganya 500.000, ya tetap akan 500.000, berapapun kuantitasnya. Ya. Harganya akan tetap. Average revenue-nya ya 500.000. Anda menjual 2 berarti 1 juta. Anda sebagai produsen, maka average-nya ya 1 juta dibagi 2, 500.000. Marginalnya juga 500.000. Anda jual 1 500.000, jual 2 1 juta, jual 3 1,5 juta, berarti marginalnya kan 500.000, 500.000, 500.000. Sehingga kita dapatkan di pasar persaingan sempurna, demand dari suatu perusahaan itu horizontal. Sehingga demand sama dengan price atau harga. Kenapa? Karena berasal dari ini. Kita cerminkan saja. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya harganya seperti ini anggap saja horizontal, betul ya? Seperti itu, maka kita cari perpotongannya terhadap MC. Ini harganya, cari perpotongannya terhadap MC, maka di sini kita dapatkan Q yang optimal. Ya, seperti itu. Loh, kenapa kok Q optimalnya di situ? Harap Anda ingat bahwa profit maksimum dari suatu perusahaan dimanapun itu, maka MC harus sama dengan ML. Lah ML-nya kan ini, MC-nya ini, maka yang sama di mana ya? Di sini. Seperti itu. Ya. Kalau seperti itu, maka AC-nya ketemu di sini. Oke. Jadi harganya di sini, biayanya di sini, berarti ini adalah profit. Ya. Profit untuk satu barang. Kalau barangnya sejumlah Q bintang, ya berarti di sini profitnya. Nah, ini profit maksimum kalau harganya di sini, seperti itu. Oke. Lantas kalau harganya turun bagaimana? Ya dicari saja. Perpotongan adalah dari MC dan ML. Ingat, ini adalah jangka pendek. Ketika jangka pendek ada perusahaan yang dikatakan untung di pasar persaingan sempurna, maka dia akan mendorong perusahaan yang baru untuk masuk di pasar tersebut. Kalau ada perusahaan baru masuk, maka bagaimana? Ya supply-nya bertambah karena perusahaan baru masuk. Kalau supply-nya bertambah bagaimana? Maka terjadi perubahan supply and demand di sini, S-nya meningkat. Seperti itu, kalau S-nya meningkat, maka harganya menurun. Kalau harganya menurun, maka ini turun sehingga nanti impas.
ya, ya nanti impas karena harganya turun, profitnya menurun, turun lagi profitnya menurun seperti ya. Atau sebaliknya, ketika suatu perusahaan itu mengalami kerugian, maka perusahaan itu nanti akan keluar. Atau ada perusahaan-perusahaan yang serupa yang akan keluar. Kalau ada perusahaan-perusahaan serupa akan keluar, maka supply-nya berkurang. Kalau supply-nya berkurang bagaimana? Maka ini bergeser ke kiri. Seperti itu. Kalau bergeser ke kiri akibatnya bagaimana? Maka harganya akan naik lagi. Seperti itu. Sehingga tadinya rugi menjadi ruginya kecil-kecil jadi impas. Impas bagaimana? Ya kalau antara AC dan PE-nya itu sama. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, kalau impas di pasar persaingan sempurna, ya seperti ini. Adalah seperti ini. Ini MC, ini adalah AC, seperti itu. Maka harganya ini persis di AC. Ya, ini price-nya. Price ke sini. Seperti itu. Sehingga tidak rugi, tidak untung. Ya, seperti itu. Tidak rugi, tidak untung. Kalau misalnya ini perusahaannya nggak efisien, harganya terus turun, terus padahal biayanya itu masih tetap seperti itu, dan di bawah AC ini kan average variable cost seperti itu. Misalnya harganya turun di sini, turun hingga sampai sini. Aksen seperti itu. Misalnya supply banyak tapi dia tidak bisa mengurangi biaya perusahaannya, seperti itu, maka harganya turun. Maka suatu ketika dia mencapai yang namanya titik shutdown point. Jadi shutdown point ya di sini. Tidak harus di bawahnya, di sini. Logikanya begini, kalau Anda membuat donat, biaya variabelnya 2.000, terus Anda jual 2.000, ngapain Anda membuat donat? Ya pasti Anda rugi gitu. Ukuran sederhananya seperti itu. Beli tepung, beli telur, beli apa yang sifatnya variabel, kalau di total per unitnya 2.000, terus Anda menjualnya 2.000, ya ngapain Anda membuat donat itu? Ya seperti itu. Yang penting berhenti saja. Ya, mending berhenti saja. Jadi ukurannya seperti itu. Tapi kalau misalnya lebih besar dari variabel cost-nya, harganya ya jual, walaupun itu masih rugi. Kenapa kok masih rugi? Anda kan sudah investasi wajan, investasi sewa tempat dan lain-lain. Enggak apa-apa, karena ya paling tidak bisa menutup variabel cost-nya itu. Jadi di sini ini yang disebut SDP, shutdown point. Ya, suatu kondisi di mana perusahaan menutup untuk tidak berproduksi karena adanya perubahan harga. Ya, seperti itu. Di mana posisinya? Adalah ketika harga sama dengan minimum dari average variable cost. Seperti itu. Otomatis di sini sudah menutup, ngapain juga untuk produksi. Apalagi di bawahnya.
seperti itu. Kalau di atasnya rugi, masih produksi rugi, sehingga kenapa perusahaan itu supply-nya itu berasal dari MC ini. Gampangannya supply-nya perusahaan itu bisa diperoleh dari MC. MC-nya adalah MC yang di atas AVC. Itu tadi ceritanya, ya. Ya, seperti itu. Kalau di sini nggak mungkin lagi, ngapain dia produksi? Kan di sini supply-nya itu udah nggak ada, di sini saja. Gitu nggih? Oke, karena waktu yang membatasi kita, saya pikir cukup sekian dulu. Mudah-mudahan Anda memahami apa yang barusan kita review mengenai dasar dari konsep mikroekonomi 1. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.